Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulistia Anggriani. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang mungkin teman-teman sudah memahami sistem bilangan pada bab sebelumnya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan bab 2, yaitu gerbang logika. Nah, kenapa kita perlu mempelajari materi gerbang logika? Karena nantinya pada semua rangkaian elektronika akan menggunakan rangkaian logika sebagai dasar pembuatan. Jadi, kita perlu mempelajari materi gerbang logika. Gerbang logika itu sendiri untuk menjadi bekal mempelajari mengenai rangkaian elektronika. Nah, di mana di dalam gerbang logika akan menggunakan sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Gerbang logika. Gerbang logika merupakan suatu blok dasar yang membentuk rangkaian elektronika digital. Gerbang logika di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu gerbang logika dasar yang terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama gerbang AND, yang kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT. Dan yang kedua itu gerbang kombinasi yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama gerbang NAND yang merupakan kombinasi dari NOT dan AND. Yang kedua, gerbang XOR yang kombinasi dari eksekutif, AND, OR, dan NOT. Yang ketiga, gerbang NOR. Yang keempat, gerbang XNOR yang merupakan gabungan dari gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Dan yang ketiga itu flip and flop. Nah, di sini dibagi juga menjadi 3 bagian. Namun, di bagian pertama terdiri dari flip and flop, RS, reset, set, yang dimana memiliki 2 bagian, yaitu OR dan NAND. Yang kedua flip flop JK, dan yang ketiga flip flop D. Kita masuk ke bagian pembahasan pertama tadi, gerbang logika dasar, yaitu terdiri dari gerbang AND. Kita bahas dulu ya, yang pertama itu gerbang AND. Gerbang AND merupakan gerbang yang mempunyai output tinggi apabila semua inputannya juga bernilai tinggi. Untuk persamaan boolean atau simbol dari gerbang AND dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A dikali B. Untuk lebih jelasnya kita bahas di samping ya, teman-teman, gambar di samping. A dan B merupakan input dan Y merupakan output. Untuk memahami persamaan boolean di sini, kita masuk ke ilustrasi kondisi gerbang AND. Oke, teman-teman, masuk ke kondisi gerbang logika AND. Namun kita lihat dulu atau pahami dulu dari tabel kebenaran. Di sini tabel kebenarannya ada 4 ya, teman-teman. Terdiri dari 4. A dan B merupakan input dan Y merupakan output. A itu input, B juga input, dan Y juga input. Teman-teman juga perlu diingat, di sini nilai 0 itu dinyatakan nilai rendah dan 1 dinyatakan sebagai nilai tinggi. Oke, masuk ke bagian pertama, tabel pertama, yaitu A inputannya itu 0 dan B inputannya 0, maka hasilnya pun 0. Kenapa demikian? Karena
kita lihat lagi di pengertian atau penjelasan gerbang N. Gerbang ini mempunyai output tinggi apabila semua inputannya juga bernilai tinggi. Nah, di sini kita jabarkan di gerbang N itu dalam kondisi ilustrasinya di sini. Kedua inputannya bernilai 0, maka outputnya pun bernilai 0. Paham? Mungkin teman-teman bingung, kenapa hasilnya 0? Bukan karena 0 dikali 0 hasilnya 0 ya teman-teman. Kita fokus di pengertian atau penjelasan dari gerbang N sendiri, yaitu gerbang yang mempunyai output. Ingat ya, output tinggi apabila semua inputannya juga bernilai tinggi. Nah, sedangkan di sini kedua inputannya bernilai rendah, maka hasilnya rendah. Yang kedua, kita masuk ke tabel yang kedua. Salah satu inputannya itu bernilai tinggi. Di sini ada A1 dan B itu 0, maka tetap hasilnya pun 0. Kenapa demikian? Karena kita mencari kedua inputannya bernilai tinggi, maka hasilnya pun tinggi. Yang ketiga, di sini output, kedua outputnya, salah satu dari outputnya terdiri dari nilai 0 dan 1, maka hasilnya pun tetap 0, karena yang dicari semua inputannya bernilai tinggi. Nah, di tabel kebenarannya pun dapat dilihat ya teman-teman. Nah, untuk yang keempat nih teman-teman, perlu fokus lagi ya teman-teman. Di sini kita lebih ditegaskan lagi, outputnya tinggi apabila semua inputannya tinggi. Nah, untuk yang keempat, kebetulan teman-teman, di sini ada contoh inputnya sama-sama tinggi atau kedua inputannya tinggi, maka hasilnya pun tinggi. Dapat dilihat juga di ilustrasi kondisi dan tabel kebenaran. Nih, kedua inputan bernilai tinggi, maka Y juga sama dengan 1 atau tinggi. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita mencari kedua inputannya itu bernilai tinggi. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, itu gerbang OR. Gerbang OR merupakan gerbang yang memiliki output bernilai tinggi apabila salah satu dari inputannya bernilai tinggi. Nah, untuk persamaan boolean dari gerbang OR ini sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B. Nah, dapat dijabarkan di sini di samping. A dan B merupakan input dan Y merupakan output. Kita langsung masuk ke tabel kebenaran. Dapat dilihat di sini tabel kebenarannya, yaitu ada A, B, dan Y, di mana A dan B merupakan input dan Y merupakan output. Kita cari apabila salah satu kedua inputannya bernilai tinggi, maka hasilnya atau outputnya pun bernilai tinggi. Nah, di tabel kebenaran pertama kita lihat kedua inputannya bernilai rendah, maka hasilnya pun rendah. Di sini maka hasilnya rendah. Yang kedua,
kedua inputan di sini ada salah satu inputannya bernilai tinggi nih, 1 dan 0. Maka outputnya bernilai 1. Dan yang ketiga, kedua inputannya salah satunya ada yang bernilai tinggi juga, yaitu A 0, B 1. Maka outputnya 1. Dan yang keempat, kedua inputannya bernilai tinggi, maka outputnya pun bernilai tinggi. Kenapa demikian? Jika ini fokus lagi ke pengertian, salah satu inputannya bernilai tinggi, maka outputnya pun bernilai tinggi. Nah, untuk tabel dan penjelasan di sini, salah satu inputannya bernilai tinggi. Di sini 1, A-nya 1, B-nya 0, maka hasilnya 1. Dan di sini pun kedua inputannya bernilai ada salah satu yang tinggi, maka hasilnya pun tinggi. Dan jika keduanya pun tinggi, maka hasilnya tetap tinggi. Yang kita cari adalah input bernilai tinggi. Kita lanjut yang ketiga, gerbang NOT. Gerbang NOT juga disebut dengan gerbang pembalik. Gerbang pembalik adalah apabila input bernilai 1, maka output akan bernilai 0. Dan sebaliknya, apabila input bernilai 0, maka output bernilai 1. Untuk persamaan boolean gerbang NOT ini kita dapat tampilkan di bawah ini. Nah, Y sama dengan NOT A, atau dilambangkan dengan gambar di samping. Inputannya itu 1 dan outputnya 1. Nah, teman-teman di sini untuk gerbang NOT itu hanya memiliki 1 inputan dan 1 output. Nah, kita masuk ke tabel kebenaran. Di sini tabel kebenarannya cuman hanya ada 2, yaitu input dan output saja. Di tabel pertama, kita akan coba masuk ke input. Inputnya itu adalah 0 dan outputnya itu 1. Perlu tekankan lagi ya, gerbang NOT ini itu gerbang pembalik, di mana inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Dan sebaliknya, jika inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Nah, yang kedua di sini inputannya bernilai 1, outputnya bernilai 0. Nah, kita bisa lihat dan samakan tabel kebenarannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.